يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرحي صدرا وانظر لحالي واختم الأمور يا الله بالإيمان. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فعدل يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره تألق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل
قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله عما نوالها كل العباد وعما نوالها كل العباد وعما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله لم يكن الهدى لولا زورا ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا وكل الكون أنار بنور طه يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah saya kasih tahu, menjawab salam itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wabarak ya, jangan berbaris raknya. Wabarakat bukan wabarakatuh. Nah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sebagaimana yang kita tradisikan bahwa saudara-saudara diharapkan bisa mencatat apa yang saya sampaikan, lalu sesudah itu disusun kembali, ditulis, dan akan dilihat, dinilai oleh Ustaz Hasbi untuk diberikan hadiah. Ya, semalam sudahlah sekali lah. Nah, jadi kita ulangi lagi supaya semangat menulis, semangat membaca, semangat mengarang tumbuh di kalangan kita. Allah bersumpah, Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi kalam, ya, pena, dan apa yang ditulis melalui pena itu. Kita adakah berisi majalah dinding, Pak Hasbi? Nah, jadi majalah dinding itu sebulan sekali mungkin. Siapa yang menulis tempel saja di situ. Ini ruangan apa? Ruangan kisah, ruangan syariah, ruangan akidah umpamanya, tempel saja di situ. Nah, jadi ada yang membaca, nantinya dia timbul inspirasi juga. Begitu kita dulu dididik sejak lama oleh guru-guru kita yang terdahulu. Itu ada seorang penulis yang membimbing kita, namanya Hamdani Azmi. Hamdani Azmi ya. Nah, beliau itu yang banyak membimbing kita, dan termasuk Ustaz Abidin, Pak Abidin. Ada Pak Abidin ya? Yang membimbing kita banyak menulis waktu kita kuliah di Fakultas Usuluddin. Waktu kita kuliah di Fakultas Usuluddin. Nah, itu nanti Pak Hasbi akan mengumpulkan siapa yang mampu menulis dan memberikan penilaian, ya, penilaian. Baiklah anak Anda semua, baik putra maupun putri, setiap hari kita mendengar azan, dikumandangkan 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Nah, di dalam azan itu ada seruan hayya 'alal falah. 2 kali hayya 'alal falah. Jadi berarti 10 kali, 5 kali azan. Nanti di dalam iqamah sekali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi berarti sehari kita diseru untuk meraih al-falah, kemenangan sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Adapun di dalam iqamah sekali. Jadi 15 kali tadi ya, hayya 'alal falah. Ada seorang anak, dia baru belajar azan dan qamat. Sampai pada qamat temandak.
Kada kaum menyambung. Lalu bertakun lawan kawan, apa salah yang mati tukat atau tukat yang mati salah, katanya. Kan kadka mati salah, kadka mati salah. Dia ndak apa lagi. Apa salah yang mati tukat atau tukat yang mati salah, katanya. Apa salah yang mati tukat atau tukat yang mati salah. Nah, di dalam surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, di ujung suratul A'la itu ada syarat al-falah itu, yaitu qad aflaha man tazakka wa zakaras marabbihi fasalla. Jadi syarat untuk tercapainya al-falah menurut ujung suratul A'la adalah pertama, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang tazakka. Tazakka artinya membersihkan diri. Membersihkan diri secara lahiriah dengan wudu dan mandi dan membuang najis. Dan secara batiniah dengan membersihkan daripada kesyirikan dan berakhlak dengan akhlak kemuliaan. Lalu qad aflaha man tazakka wa zakaras marabbihi fasalla. Ada orang azan kada baka kajian kada kawa menambat huruf zal tazakka. Jadi jadinya wajah karas marabbihi fasalla. Woi jurang wajah kada denang lamahnya wajah karas marabbihi fasalla. Wajah karas semuaan kada denang lamahnya. Orang bakal kajian bulan puasa, jadi kada kaum nyambat wajah karas marabbihi fasalla. Lo wajah karas marabbihi fasalla. Oi ujar orang wajah kada denang lamahnya karas semuaan. Nah, jadi pertama zakaras marabbi menyebut nama Tuhan. Zakara itu mengingat, menyebut. Nah, menyebut nama Tuhan bisa dengan tasbih, subhanallah. Bisa dengan tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dengan tahlil la ilaha illallah. Bisa dengan takbir Allahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dengan hauqalah wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu ungkapan tasbih yang lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus sambil berjalan baca itu 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Atau hendak tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau tidur sebagaimana yang sudah saya sampaikan dulu, baca ayatul kursi, ya, baca ayatul kursi. Kemudian baca bismillah ayatul kursi sampai la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit taquti yu'min billahi faqad istamsaka bil arwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut
yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillah 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 21 kali. Nah, itu kita hendak tidur. Selain dari itu, nah mungkin juga sudah pernah kita ungkapkan baca Nabi, wahai Aisyah, wahai Fatimah, kamu jangan tidur sebelum menamatkan Al-Quran. Gimana wahai Rasul menamatkan Al-Quran? Baca Qul huwallah suratul Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid. Nah, itu. Kemudian yakinkan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Dan kamu minta ampun kepada orang-orang beriman. Astagfirullah subhana astagfirullahalazim Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli wali walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka antat tawwabur rahim. Ya, barang saya baca 40 kali. Kemudian baca untuk naik haji, baca tasbih naik haji dan umrah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu 100 kali. Nah, semalam saya minta anak-anak semua membaca doa permohonan kemudahan rezeki. Saya ulangi lagi. Permohonan kemudahan rezeki dibaca sesudah salat sunat subuh. Ya, sudah salat sunat subuh kita biasanya membaca Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, itu 40 kali itu penguat iman. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bil husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bit taubah wal qabul. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi kufraniz dzunub. La ilaha illallah. Apa itu yang Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bit taubah wal qabul. Ya Allah biha ya Allah biha bi kufraniz dzunub. Ya Allah Allah husnul khatimah. Lalu nanti sudah itu sembahyang sunat subuh, ya. Nah, sesudah sembahyang sunat subuh baca 100 kali Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Kalau orang sudah qamat, ya tidak sempat sampai 100, nanti di qada sesudah kita sembahyang sunat, sembahyang fardu subuh. Ya, kalau orang sudah qamat tadi kita ya ikuti aja imam. Nah, jadi nanti imam sudah ya muazin, maksudnya imam. Nah, muazin bila sudah azan itu sudah sunat sembahyang subuh, pimpin aja kawan-kawan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mudah-mudahan orang tuanya mudah mencari uang untuk kalian. Karena yang namanya belajar ini kita tidak akan tercapai kecuali
syarat. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, ujar Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Saudaraku, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali melalui 6 perkara. Yang pertama zakaun. Zaka itu artinya kecerdikan, kecerdasan. Nah, kalian sudah diberi Tuhan kecerdasan. Wahirsun, perhatian. Nah, ini perhatian ini artinya perhatian kamu dalam hal menuntut ilmu. Umpamanya duduk di kelas, dia tidak mau duduk di belakang, dia duduk di muka. Nah, dia duduk di muka. Itu hirsun, dan tidak pernah terlambat. Nah, itu hirsun namanya. Nanti ini pulang dari pengajian ini sudah melihat jadwal. Apa jadwal besok? Mana buku-bukunya? Sudah siap. Besok mengambil aja lagi. Mana yang harus saya hafal? Mana yang harus saya baca? Mana yang saya harus pahami? Nah, itu termasuk hirsun. Hirsun. Datang ke kelas tidak pernah terlambat, tidak tergopoh-gopoh. Wastibarun, harus ada kesabaran, keuletan, sabar. Obulgatun, ada uang. Watuli zaman, panjang masanya menuntut ilmu itu. Tidak bisa sebentar. Hendaklah doa menuntut ilmu lah. Nah, doanya Allahumma cangkali watuguli, jangan dikuliri setiap hari. Itu doa orang menuntut ilmu. Allahumma cangkali watuguli, jangan dikuliri setiap hari. Nah, kita diajar oleh guru kita dahulu di madrasah di Layap sana, di Al Hasaniyah, oleh Tuan Guru Haji Hasanuddin. Doa menuntut ilmu di sini Allahumma cangkal, Allahumma cangkali watuguli, tugul, jangan dikuliri setiap hari. Nah, ini boleh nanti periksa jadwal apa yang harus saya siapkan, buku-bukunya. Ada yang perlu dihafal, dihafal. Ada yang perlu dibaca, dibaca. Nah, itu. Dan nanti berangkat ke sekolah tidak tergopoh-gopoh. Datang ke kelas menghingal. Tergopoh-gopoh, kenapa? Karena atau pada takutan terlambat distrap guru. Jadi itu hirsun wastibarun ya. Allahumma cangkali watuguli, jangan dikuliri setiap hari. Nah, jadi kita itulah syarat al-falah yang kita perjuangkan. Anda kadang-kadang baru belajar jadi muazzin sampai pada kamat bingung dia, lalu bertakun lawan kawan, apa tanya? Apa salah yang mati tukat atau tukat yang mati salah? Apa salah yang mati tukat, apa tukat yang mati salah? Nah, anak semua kita selalu mendoakan anak-anak semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mewarisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Sekarang dibuka tanya jawab, baik langsung ataupun pakai surat. Ayo, silakan. Yang langsung berdiri. Ya, langsung berdiri nyaring-nyaring. Ayo silakan, baik putra maupun putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rapli, perwakilan dari SPK Amuntai. Di sini saya ingin bertanya. Misalnya kalau ini ada kawan kita anak berhutang, berapapun nilainya, ada senilai Rp10.000 hingga Rp100.000. Pas sebulan waktunya sudah habis, masa temponya anak minta diberikan, sekalinya kada hanya anak memberikan duitnya. Ya, misalnya pas setahun sampai beberapa tahun kada sing dibayarakannya. Jadi malam itu kayak apa hukumnya? Misalnya kalau kawan kami misalnya berhutang berhutang sekalinya kada sing dibayarnya di kalang putihnya, model kayak penipuan tuh. Nah, misalnya kalau berhutang 10.000-an sampai hingga 100.000-an, imba itu sampai setahunan kada sing dibayarkannya, itu kayak apa hukumnya? Karena jadinya memakainya toh, terus kayak apa caranya juga kayak cara kita menyikapinya tuh. Nah, melem itu kayak apa status hukum duit yang dipegang pengikutnya itu haramkah atau kada? Itu aja, sekian, itu aja pertanyaan ulun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi masalah berutang kah berhutang kah? Ada seorang sahabat yang duduk di dalam masjid padahal bukan pada waktu salat. Orang ini bernama Abu Umamah. Jadi ujar Rasul, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqtis shalah. Kenapa kau duduk di masjid padahal ini bukan waktu salat? Jadi kalau bukan pada waktu salat itu kada usah di masjid, itu mencari pencaharian. Ujar Abu Umamah, humumun lazimatni. Aku sangat sedih wahai Rasul. Waduyunun, aku banyak hutang. Afala uallimuka kalaman idza qultahu sabahan wa masaan idza asbahta wa idza amsayta azhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Maukah aku ajarkan kamu suatu doa apabila engkau baca di waktu pagi dan di waktu petang? InsyaAllah Allah akan menghilangkan kegundahanmu dan utangmu akan terbayar. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu doanya. Nanti dituliskan oleh Pak Hasbi. Siapa yang hendak menyalin kena disalin situ di majalah dindingnya. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau daripada kemalasan dan kelemahan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepada Engkau daripada lilit utang, wa qahri rijal, dan paksaan orang lain. Nah, ini doanya. Nanti dilihat saja di papan tulis. Pak Hasbi menuliskan doanya. Apa hukumnya salat berjamaah tetapi imamnya cepat banar, ujar, kayak tarawih? Sebenarnya cepat tidak cepat itu sama saja. Artinya asal wazannya sama, ya, seimbang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asakum takasuru hatta Allahu akbar. Ya, asal wazannya seimbang dan jangan sampai merubah arti. Merokok itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena membuang-buang duit. Nukar rokok itu berapa? Habis dibakar. Nah, dan itu mengatakan makruh. Kalau haram karena dia akan mendatangkan penyakit paru-paru. Nah, kalian jangan berokok. Tuh kemunakan saya meninggal dunia karena berokok. Ya, makan saya ini namanya Fathilah dulu, almarhum Fathilah. Itu merokoknya luar biasa. Akhirnya kena paru-paru, umurnya kada panjang, meninggal dunia. Nah, jadi jangan ikut-ikutan di kampung umpat berokok. Bolehkah menyambung puasa nazar? Apa nazarnya? Menggabung puasa nazar dengan puasa qada. Adang dahululah. Nazar itu kan berniat sesuatu karena Allah. Kalau qada itu membayar. Kalau menurut hemat saya karena kawa itu. Karena nazar itu ya sesuatu yang diinginkan kepada Allah lalu bernazar puasa. Sedang qada itu bayar keadaan kita puasa yang ketinggalan. Nah, kalau menurut hemat saya itu terkawa. Puasa sunnah apa yang paling baik? Puasa sunnah yang paling baik itu puasa Senin Kamis. Kemudian puasa 3 hari 13, 14, 15. Nah, jadi kalau anak-anak bisa puasa, puasalah Senin Kamis. Dan puasa tengah bulan 13, 14, 15. Apa hukumnya minjam barang kawan tapi tidak dikembalikan? Ya tetap. Itu kalau barang orang kada dikembalikan sama aja berhutang. Ya, dia tidak akan bisa masuk surga kalau masih ada hak manusia di Tuhan kadang memasukkan orang ke dalam surga kalau orang itu ada sangkutan dengan sesama manusia. Ya. Oh, ini pertanyaan. Ulun hendak jadi orang pendiam tapi kada kawa. Itu ikam saurang. Ikam saurang itu kada kawa orang lain matur. Mun ikam hendak jadi orang pendiam jangan berpander. Ya, jangan bergaya. Nah, berdiam aja. Ya. Jangan berpander, jangan bergaya. Nah, itu tadi yang yang bacaan tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu 100 kali sesudah salat sunat subuh. Nah, itu adalah bacaan supaya orang tua kita, termasuk pada akan kenalan orang tua, supaya sidin jua ma'amalakan mudah bacare lah. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan wara? Zuhud itu artinya orang yang meninggalkan. Nah, jadi artinya kebanyakannya itu meninggalkan pengaruh dunia. Nah, jadi bukan berarti kita menjauhi dunia, tidak, tetapi pengaruh dunia yang tidak baik itu yang ditinggalkan. Itu zuhud namanya. Kalau wara itu menjaga diri supaya jangan berbuat sesuatu yang
yang muruah, yang tercela, ya. Nah. Bagus. Apa hukumnya salat tahajud pas di rakaat kedua orang azan subuh? Apa hukumnya orang salat tahajud? Tahajud itu kan 2 rakaat. Tahu setelah setengah rakaat atau serakaat azan orang, nah tarusakan aja. Karena man adraka rakaatan faqad adraka wajan Nabi. Siapa yang baymet, ya? Boleh aja. Tapi kalau bawa wakaf jangan limit, lah. Insyaallah Allah akan gantikan. Kalau pagi-pagi itu kita sudah bersedekah, itu kan ada celengan, kita masukkan ke dalam celengan barang 1000, barang 2000. Jadi ujar malaikat di ufuk timur, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, tuh hambamu yang berimpak itu walaupun 1000, 2000 itu gantikan oleh kamu. Allahumma, yang satu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, rusakkan harta orang-orang yang kikir itu. Nah, jadi kamu subuh ya jangan kikir. Sudah wakafkan duit 1000 atau 2000. Karena akan didoakan malaikat untuk diganti. Dan kalau kita berkikir padahal ada untuk berwakaf, maka itu kita akan didoakan malaikat rusak harta kita. Apa niat supaya bangun tengah malam? Jadi kalau hendak tidur itu sudah berniat, ya Allah, aku hendak bertahajud malam ini. Itu didengar oleh malaikat, nanti akan dibangunkan oleh malaikat. Tapi kalau sudah berniat begitu, kalau terbangun bujur-bujur bangun. Kalau kada bangun juga padahal sudah terbangun, artinya ilan begitu, kada dibangunkan malaikat lagi, itu berdusta aja dari malaikat orang tuh. Jadi kada dibangunkannya lagi. Nah, maka oleh sebab itu bertahajudlah anak semua, walaupun hanya 2 rakaat tambah witir 1 rakaat cukuplah. Ya, asal rutin. Apa gunanya sanad sorban imamah? Nah, itu sanad itu artinya sanad itu adalah rentetan yang menerima ijazah itu dari Rasulullah. Jadi umpamanya kita menerima salat ijazah ayatul kursi. Jadi ayat kursi itu diterima dari saya, umpamanya sebagai yang menyampaikan, saya dari guru saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan ilmu makrifat? Makrifat itu artinya pengenalan kepada Allah. Ya. Jadi ilmu makrifat adalah ilmu mengenal Allah. Biasanya kita melalui pembelajaran sifat 20. Ya. Sifat 20 yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ini ada orang puasa Ramadan, kada puasa, meninggal, kayak pembayarnya. Nah, itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Dibayarkan oleh ahli warisnya dengan dikadakan sendiri atau digantikan oleh orang lain dengan membayar ongkos dia berbuka dan bersahur. Bagaimana caranya membahagiakan orang tua dan guru? Ya, hormati orang tua. Doakan dia sesudah sembahyang, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Guru sama juga berkelakuan yang baik, ya, jangan menyakiti hati guru.
Ya, jangan membala-bala ya. Oh. Bolehkah menghafal Quran di saat haid? Nah, ini menurut kitab Al-Fiqh wal Adillatuh oleh Wahbah Az-Zuhaili itu boleh. Karena dia menghafal itu bukan berarti untuk ta'abbud, tidak, untuk beribadah tidak, tetapi untuk mengulang belajar begitu. Nah, itu boleh. Boleh, silakan. Berdosakah membuang kertas sembarang barang yang tidak terpakai yang mengandung asma Allah? Oh. Bagaimana cara membuang barang-barang tersebut agar tidak berdosa? Ada kertas dan lain sebagainya, di situ tertulis nama Allah. Kemana membuangnya? Ke tempat sampah? Jangan, karena akan bercampur dengan sampah-sampah. Sebaiknya dibakar saja. Nah, habis. Nah, habislah pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Ada lagi. Sini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Ya, habiskan. Itu bang. Apa lagi? Ada? Sudahkah? Oh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'd mamat. Allahumma nas'aluka ma salaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad wa a'udzubika min syarri ma sta'azaka min abduka Muhammad. Allahumma ahyina in kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana in kanatil wafatu khairan lana wa ajli ta'alluqatina wa ta'alluqati ibadikal mu'minina bil minka ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afandal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ayo, jangan ada yang berpandiran. Sembayangan lagi, sembayangan. Jangan ada yang bergaya lagi. Yang di belakang. Sudah habis ya tentang masalah. أستغفر الله العظيم من كل ذنب